Sah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Itu tadi kita sudah sama-sama mendengarkan statement dari KPU yang menyatakan secara sah 36 provinsi bahwa Prabowo Gibran ini menang dan 2 provinsi lainnya dimenangkan oleh pasangan kubu 01. Ini yang sama-sama kita nantikan ya sebetulnya, dan akhirnya sudah terlewatkan begitu. Karena setelah pengumuman tadi malam akan ada responnya tentunya dong di pagi hari ini. Belum selesai, tapi ternyata mereka masih bisa mengajukan gugatan selama 3 hari di Mahkamah Konstitusi. Mungkin langsung kita bahas ya, Sira dan juga pemirsa. Di Apa Kabar Indonesia Pagi sudah hadir ketiga narasumber yang luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu satu persatu, kubu dari 01, Bang Mustafa Narawardaya, Jubir Timnas Amin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat terus. Semangat ya. Sampai Oktober nanti masih semangat. Oke. Selanjutnya kita sapa kubu 02, ini ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Habib. Terima kasih ucapan selamat. Terima kasih. Belum dimulai Bang. Sehat Bang Habib? Alhamdulillah. Semangat ya Bang ya. Gembira. Sehat dan gembira. Ini sehat dan gembira. Bagaimana dengan kubu 03? Kita sapa ada Bang Magdir Ismail TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Magdir. Selamat pagi Bang Magdir. Ya, kita nikmati saja apa yang terjadi. Kemudian kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Artinya akan ada yang dilakukan nanti pada siang hari ini, ada pernyataan? Paling tidak mungkin? begini, siang ini rencananya akan secara resmi dibuat pernyataan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud sikap mereka terhadap hasil yang diumumkan tadi malam itu. Oke, nanti akan disampaikan ya oleh Ganjar dan juga Mahfud MD mengenai sikap setelah hasil pemilihan umum yang sudah diputuskan kemarin malam. Karena itu kan ke MK atau tidak itu kan kewenangan paslon, bukan kewenangan partai. Ya. Jadi paslonlah yang akan menentukan sikap, mereka akan pergi atau tidak. Tapi sebetulnya kubu 3 menerima nggak sih Bang? Sampai hari ini belum ada pernyataan menerima. Nanti akan ada pernyataan menerima atau tidak menerimanya itu nanti siang, pukul 11, insya Allah. Oke, itu tadi 03 ya. Langsung kita geser ke kubu 01, Bang Nara. Ya. Ini bagaimana respon dari 01 melihat hasil pengumuman Pilpres 2024? Dan semalam juga sempat ada ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem yang juga menyatakan menerima hasil Pilpres. Ya, kalau partai silakan saja ya, mengucapin selamat atau tidak selamat atau apa, terserah kalau partai. Ini seperti beliau katakan tadi, memang paslon dan partai berbeda. Berarti kalau kita sendirian, jomblo, kita bebas saja ngapain-ngapain, tapi kalau sudah kita mau nikah, sudah ada ikatan ya, berdua harus diatur. Tapi kalau paslon berbeda dengan partai. Walaupun itu partai kan berperan besar juga mengusung begitu kan? No problem, mengusung kan pada awalnya ya. Sekarang namanya udah paslon. Sekarang udah beda gitu ya. Jadi memang diberi kewenangan masing-masing, silakan saja. Tapi kemarin Mas Anies dengan Mas Muhaimin sudah rukun berdua naik Vespa dan sebagainya, dan sudah menyatakan tanggapannya. Santun sekali, tidak ada emosi-emosian. Memang kita sudah bisa menduga sebenarnya. Karena pengumuman KPU sebenarnya sudah bisa diduga jauh hari gitu. Karena tahapan-tahapan, mohon maaf ya, kalau kami bilang itu kecurangan, kalau Mas Habib bilang pelanggaran, itu sudah kita duga lama, sudah kita cium jauh hari, sehingga apa yang diputuskan KPU pun bisa kita duga. Jadi, tapi pagi ini kita langsung gercep.
satset. jadi tadi pagi kita ngumpul ya di Ponorogo 10. Kemudian sekarang jam 8 perjalanan ke MK, langsung kita lakukan laporan cepat ya supaya kita juga segera bisa mendapatkan respon. Karena pengumuman KPU itu belum tentu menang, Prabowo Gibran itu belum tentu menang. Ini baru tahap pertama. Tapi Mas Habib boleh berbahagia dulu. Bang, tapi Anies Baswedan berharap ada perubahan loh. Siapa tahu putusan kemarin berbeda. Oh iya, makanya di KPU ini belum ada jaminan karena ada perkara. Kalau nggak ada perkara ya silahkan aja langsung saya ucapin selamat ya. Kalau nggak ada perkara, persoalan yang memperkarakan banyak sekali nih, tidak hanya paslon. Bang Nara, apa sih yang menjadi titik poin dari yang diperkarakan itu gitu? Oke, kalau soal angka, soal kalkulator, dulu pernah terjadi itu 2019, saya juga di timnya Pak Prabowo, ada namanya MK disingkat Mahkamah Kalkulator. Kalkulator hitung-hitungan, boleh saja ada yang menang, ada yang kalah ya. Tapi soal proses, ini kan bahaya ini proses. Orang boleh menang, tapi prosesnya bawa apa dulu nih? Nah, kan kalau nggak bawa apa-apa silahkan langsung menang. Tapi kalau ada bau-bau mohon maaf, bau tengi, bau busuk, bau apa, itu ya ada perkara namanya. Dan bukan hanya paslon yang sedih kayak gini, seluruh hampir banyak ya masyarakat itu semua nangis di mana-mana itu. Karena kok proses kok nggak bisa berhenti di tengah sampai pemilu masih kayak gitu. Nah, yang pemilu itu nggak boleh berhenti di tengah, langsung sampai pemilu harus kita ikutin. Artinya gini Bang Nara, kan kalau misalnya kita akan mengajukan ke MK itu kan sudah ada prosesnya sebelumnya begitu kan, di Bawaslu dan lain sebagainya. Apakah bukti itu memang sudah sesaklek itu, sudah seterang benderang seperti itu? Ya, gini, yang perlu saya tunjukkan poinnya ya. Sebenarnya MK sekalipun, kita juga ragu sebenarnya. Banyak orang mengatakan, kok ke MK sih? Oh MK bau busuk kayak gitu tuh, mantan pamannya aja dipecat kok kayak gitu. Sebenarnya begitu masyarakat ngomongnya. Tapi salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah MK. Jadi harus kita mana lagi selain MK? Angket silahkan itu parlemen ya. Tapi untuk urusan ya hukum ya kita ya ke MK, apapun yang terjadi kita berharap ada perubahan termasuk MK. Karena begini, katakanlah gini, manusia juga punya hati. Katakanlah kemarin untuk menebus kesalahan yang kemarin kan udah tercoreng hitam itu, MK itu tercoreng ya, bukan lembaganya ya, oknum-oknumnya. Karena perbuatan oknumnya maka MK itu tercoreng. Oleh karena itu saya berharap yang masih duduk di sana itu ada kesadaran. Oke lah, ini karena banyak pelanggaran sampai berapa kali itu KPU dikasih pelanggaran kode etik berat sampai berkali-kali kok yang nggak ada punishment. Maka jalan terakhir mohon maaf nih MK supaya nanti mereka begini. Oke lah saya akan balas budi. Mau ngomong silakan lah, sepuas-puasnya. Silakan Bang Habib. Cukup? Dipersilakan. Oh cukup, saya nggak pernah motong, silakan aja. Ya kalau kita mengacu ke 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kan ekspresif verbis. Jelas dan sangat jelas bahwa memang yang dipersoalkan itu memang kuantitatif. Sesuatu terkait yang bisa merubah hasil. Dan ini kalau kita bicara undang-undang ya, bicara juga pada penerapannya, ya kan? Kan orang sering membandingkan, mengkomparasikan TSM. Terstruktur sistematis masif yang terjadi pada pilkada dengan pemilu. Menurut kami tidaklah tepat. Kenapa? Karena ketika kita mengkomparasi sesuatu itu harus yang sama. Yang komparasinya sempurna adalah PHPU nomor 1 tahun 2019. Karena undang-undangnya sama. Komparasinya harus sama ya? Ya, namanya gradasi komparasi yang sempurna. Bahasa ini istilahnya ya. Undang-undangnya sama. Konteks kepemiluannya sama, bukan pemilu dengan dibandingkan dengan pilkada atau bukan pemilu pilpres dengan pileg. Ya. Jadi hanya tertentu saja begitu ya? Sikap MK sebagai institusi adalah bahwa MK tidak bisa mengadili sesuatu yang tidak bisa merubah hasilnya dalam konteks kuantitatif. Nah kalau kita bicara kuantitatif kan tinggal saja nanti, makanya saya mau lihat hari ini kan pasti akan dipublish kalau insya Allah akan daftar pagi, akan diupload oleh MK ya. Kita bisa melihatnya ya. Kita bisa lihat kalau melulu hanya terstruktur sistematis dan masif yang dipersoalkan, ya kami percaya diri ini MK akan bersidang lebih cepat karena dia nggak perlu masuk ke pokok persoalan justru, karena secara formil sudah selesai gitu. Tapi kalau ada hal lain, misalnya yang terkait angka dalam konteks kuantitatif, maka ini berjalan terus. Nah ini yang terjadi di 2019. Kenapa pemeriksaan terus berlangsung ya? Karena soal bagaimana tanggapan masyarakat, tentu masyarakat yang disampaikan oleh
saudara saya Bung Nara ya, Oke. dengan yang saya temui juga bisa jadi masyarakat persepsinya lain. Oke. Wajar di masyarakat banyak persepsi. Kalau yang saya lihat sebagian masyarakat bersyukur dengan hasil semalam. Artinya apa? Kita bisa melewati suatu proses pemilu dengan damai, sejuk dan adem. Apapun hasilnya, ya masing-masing punya hak untuk melakukan langkah hukum, tetapi masyarakat ya sudah move on. Oke. Kalau ada ketidakpuasan ya tunggulah 5 tahun yang akan datang, ya silahkan gitu loh. Oke. Masing-masing punya hak ya. Betul, Iya. hak warga negara juga ya. Betul. Kita nanti akan membahasnya usai jeda ya. Kita juga akan tanyakan juga nanti langkah selanjutnya seperti apa. Juga dari kubu 02 ini juga sebenarnya sudah mempersiapkan ya Pak, ketika ada yang memang akan memberikan laporannya dan akan diresponnya. Usai jeda kami segera kembali.